Kita mesti bersyukur sedalam-dalamnya, dalam lubuk hati yang paling kecil. Ini merupakan satu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang hari ini mereka mengadakan solat Id dalam dentuman peluru, dalam serangan-serangan Zionis Israel. Masjid di Al-Aqsa diserbu, dibombardir, tapi mereka tetap melaksanakan ibadah salat Id dengan sempurna. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi mu'idi idis sururi bil in'ami ala ma'asiril muslimin wa mujidi jidi suhuril ami bi ayyamil musimin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wasta'inuhu ala al-qiyami bi amrihi wa nahyihi fi kulli waqtin wahid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah i'zaman liqadrihi ala kullil alamin wa irghaman liman haddahu minal mu'anidin. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu natiku biwahyihi wal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ummatal muslimin usikum wa iyya bitaqwallahi wa ta'atihi linakuna minal faizin. Wa'lamu annal mala wal banina la yanfa'u yawma hasrin nasi ghairu taqwal muttaqin. Wa man lam yakul lahu taqwallah fa huwa fi husranil mubin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallahu biqalbin salim. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin, sedang jemaah hari raya Aidil Fitri yang dirahmati Allah. Rasa syukur yang sedalam-dalamnya pada kesempatan yang berbahagia ini, tahun 1442 Hijriah bertepatan dengan 13 Mei 2021 Masehi, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan waktu kepada kita untuk melaksanakan suatu ibadah yang luar biasa, suatu ibadah yang memiliki makna dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti bersyukur sedalam-dalamnya, dalam lubuk hati yang paling kecil. Ini merupakan satu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang hari ini mereka mengadakan solat Id dalam dentuman peluru, dalam serangan-serangan Zionis Israel. Masjid di Al-Aqsa diserbu, dibombardir, tapi mereka tetap melaksanakan ibadah salat Id dengan sempurna, penuh keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mesti bersyukur bahwa sebahagian saudara-saudara kita, baik di penjuru dunia ataupun di pelosok negeri kita ini, mereka tidak bisa melaksanakan ibadah Idul Fitri
masjid-masjid mereka dikosongkan karena wabah penyakit yang hari ini merongrong kehidupan manusia di seluruh dunia. Namun kita di negeri kita dapat melaksanakan ibadah ini dengan sempurna, walaupun terkadang dalam hati kecil kita merasa jengkel, mesti disuruh memakai masker, mesti disuruh mencuci tangan, menjaga protokol kesehatan tanpa bersalaman. Ini hanya sebahagian kecil ujian yang kita hadapi dibandingkan dengan saudara-saudara kita di beberapa belahan dunia ini. Kaum muslimin hadirin rahimakumullah, inilah yang mesti kita syukuri. Untung peperangan itu tidak berada di negeri kita. Untung wabah yang sangat kuat itu tidak terjadi di negeri kita ini. Makanya kita mesti bersyukur dan mengikuti tatanan kehidupan yang dibuat oleh aturan-aturan yang tertentu yang mesti kita ikuti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selawat beriring salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang suci daripada dosa, yang membawa ajaran-ajaran agama Islam, sehingga kita bisa menikmati iman, menikmati Islam, menikmati taqarrub ilallah, menikmati anugerah yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala, berkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memperjuangkan agama ini bukan semudah membalik telapak tangan. Kehidupan beliau, ekonomi beliau, keluarga beliau, bahkan nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia korbankan untuk memperjuangkan agama ini, sehingga kita bisa menikmati keimanan dan keislaman sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin hadirin rahimakumullah, sebulan lamanya, lebih kurang 30 hari, kita umat Islam melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan tarawih di malamnya, dilakukan dengan tahajud, zikir dan ibadah-ibadah yang lain yang di bulan Ramadan ini Allah lipatkan ganda, Allah lipat gandakan pahalanya, sehingga kita merasa nyaman, merasa tentram ketika kita berada di bulan Ramadan, walaupun terkadang himpitan ekonomi dan pengeluaran kehidupan belanja yang lebih dibandingkan dengan yang lain, aktivitas pekerjaan yang lebih berat dibandingkan dengan hari-hari yang lain, karena kita beraktivitas dalam keadaan berpuasa, perut lapar keroncongan, dahaga dan haus, namun kita merasa nyaman karena bulan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh kelebihan. Apapun amal ibadah yang kita lakukan pada bulan ini, Allah lipat gandakan pahalanya dan Allah curahkan sekalian rahmatnya. Kaum muslimin hadirin rahimakumullah, sehingga dengan ibadah Ramadan kita ini, kita merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa merasakan bagaimananya rasa kelaparan dan kehausan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita tanpa ada pilihan. Kemudian puasa Ramadan mampu menjadikan kita orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Allah katakan, mudah-mudahan engkau menjadi orang yang bertakwa. Apa harapan kita dengan takwa ini? Karena nanti di akhirat Allahu la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum wala ila ahsabikum walakin Allah yanzuru ila a'malikum wa atqamikum. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat rupa wajahmu, tidak akan melihat hartamu, tidak akan melihat pangkat jabatanmu, tidak akan melihat kelebihan-kelebihanmu soal duniawi,
tapi orang yang mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, inilah orang-orang yang terpilih dan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum muslimin hadirin rahimakumullah, barang siapa kata Rasulullah yang mampu melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mampu melaksanakan ibadah Ramadan penuh dengan rasa keimanan, penuh dengan rasa kehusukan, penuh dengan rasa keikhlasan, maka Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya yang telah berlalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi kaum muslimin hadirin rahimakumullah, dosa mana yang Allah ampunkan? Kesalahan mana yang Allah bisa hapuskan dari buku-buku catatan kemaksiatan kita? Allah hapuskan dari lembaran-lembaran kertas yang di sana tercatat kehilapan dan kesalahan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahuma illa jatanabal kaba'ir. Salat 5 waktu, dari waktu Jumat ke waktu Jumat, dari waktu Ramadan ke waktu Ramadan, Allah akan ampunkan dosa-dosanya kecuali dosa-dosa apabila dia menjauhi dosa-dosa besar. Kita jangan terlena dengan membaca satu hadis Rasulullah yang mengatakan barang siapa puasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan kebaikan, maka dia akan diampunkan oleh Allah segala dosa-dosanya. Ternyata dosa yang diampunkan Allah itu adalah dosa-dosa kecil. Selama orang-orang itu tidak melaksanakan dosa-dosa besar, selama kita tidak pernah melaksanakan dosa-dosa besar. Kaum muslimin hadirin rahimakumullah, artinya pahala puasa kita yang sebulan suntuk kita lakukan, qiyamul lail yang kita laksanakan, masih tergantung pahala penghapusan dosanya kepada orang-orang yang tidak melaksanakan dosa besar. Artinya ketika kita melaksanakan dosa besar, maka pahala penghapusan dosa kita dengan melaksanakan Ramadan tidak terlaksana. Oleh karenanya kaum muslimin hadirin rahimakumullah, di momentum yang berbahagia hari raya Aidil Fitri ini, kita melihat, memuhasabah diri tentang dosa-dosa besar yang bisa menghalangi pahala puasa kita. Yang pertama dosa besar itu adalah dosa syirik. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusriku bihi syai'. Apakah kita mau dituliskan satu hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa syirik. Kaum muslimin hadirin rahimakumullah, syirik adalah menduakan Allah Subhanahu wa taala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ada syirik-syirik yang zahir yang kita lihat. Orang-orang Yahudi menyembah berhala mereka. Orang-orang Majusi menyembah api. Orang-orang menyembah matahari. Orang-orang yang menyembah kekayuan besar. Orang yang menyembah tempat-tempat angker. Ini adalah satu bentuk dari syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Syirik zahir yang bisa dilihat oleh pandangan mata. Ada lagi syirik khafi yang tersembunyi di dalam diri manusia. Ketika manusia mengagungkan harta melebihi Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia lebih patuh kepada anak-anak dan istri mereka daripada Allah Subhanahu wa taala, ketika orang lebih mengagungkan kenderaannya daripada silaturahminya, ketika seseorang itu mengagungkan jabatan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itu kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, inilah yang mesti kita hapuskan.
bukan hanya menyembah berhala, menyembah api, menyembah kayu, tetapi ketika kita menyembah dan tunduk kepada manusia, apakah itu sebagai atasan kita, apakah itu sebagai orang yang kita takuti, ataukah harta yang kita miliki, ataupun kesehatan yang kita punya, ataupun kekuasaan yang kita punya, berarti kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesti kita jaga dan mesti kita waspadai. Kaum muslimin hadirin rahimakumullah, hari ini seluruh penduduk dunia, bukan hanya negeri kita ini, dihadapkan kepada satu dilema antara kesombongan dengan kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah datangkan satu wabah penyakit yang namanya corona. Di sini ditentukan bagaimana sikap manusia dalam menghadapi problem ini. Ketika kita menyombongkan diri, ketika kita angkuh, kita menganggap sepele penyakit yang Allah datangkan, sehingga kita tidak mau berikhtiar, tidak mau menjaga diri, menjaga kesehatan kita tanpa ada usaha kita, kita termasuk bagian dari orang-orang yang sombong. Ini kan semua takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul, kesehatan itu datang dari Allah, benar. Sakit itu datang dari Allah, betul. Tetapi kenapa Rasulullah SAW menyatakan an-nazafatu minal iman? Kebersihan itu adalah sebahagian dari iman. At-tuhuru satrul iman. Suci itu adalah menentukan kekuatan sebahagian daripada iman. Artinya sebagai manusia syariat mengeluarkan diri kita dari rasa sombong, maka kita ikuti tata kehidupan kesehatan sehingga kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari penyakit. Tapi sebagai manusia yang memiliki hakikat, kita tidak boleh mengiktikadkan seolah-olah corona inilah salah satu sumber kematian manusia di atas permukaan bumi. Kita mesti kembalikan kepada Allah bahwa kematian hanya datang dari Allah, penyakit datang dari Allah, sehat datang dari Allah. Kita tanamkan dan kita hakikatkan di dalam hati kita, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sinkronlah i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Adanya i'tikad bahwa Allah segala-galanya, tapi mesti diikutkan dengan usaha dan ikhtiar kita sebagai manusia yang memiliki syariat, yang butuh makan, butuh tidur, butuh perlindungan, butuh rumah, butuh keluarga dan tetangga. Kaum muslimin hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan penyakit yang hari ini merajalela di seluruh penjuru dunia menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, bukan menambah kesyirikan kita atau menambah kesombongan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itu diantara satu daripada beberapa dosa besar yang akan menghalangi pahala puasa kita. Bahkan puasa itu akan menghapus dosa-dosa kita. Yang kedua, kaum muslimin hadirin rahimakumullah, durhaka kepada orang tua. Puasa kita bagus, solat kita bagus, Jumat kita bagus, sedekah kita bagus, sosial kita bagus. Durhaka kepada orang tua, tidak akan bisa kita nikmati satu pun dari ibadah kita itu. Bahkan kita tidak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Kami perintahkan, kata Allah, kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kepada ayahnya, kepada ibunya yang mengandungnya dengan susah payah, melahirkannya dengan susah payah. Kaum muslimin hadirin rahimakumullah, azab bagi orang yang durhaka kepada orang tua, yang tidak patuh kepada orang tua. Yang pertama adalah solatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah tidak akan menerima solat orang yang benci kepada kedua orang tuanya, yang tidak pernah menganiayanya.
Orang tua mana yang pernah menganiaya anaknya? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ibu mana yang pernah menyiksa anaknya untuk sebuah penganiayaan? Orang tua mana yang sanggup menyiksa anaknya kalau memang di dalam pikirannya masih ada kewarasan, karena di dalam hatinya masih ada kasih sayang? Inilah orang durhaka kepada orang tua. Yang kedua, kata Rasulullah, dijauhkan dari kenikmatan surga. Orang yang durhaka kepada orang tuanya tidak akan pernah menikmati rasa bagaimana indahnya surga, bagaimana enaknya surga. Suatu ketika seluruh umat Islam sudah masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala mintakan kepada malaikat, "Wahai malaikat, apakah masih ada hambaku yang berada di dalam neraka?" Kata malaikat, "Tidak ada lagi ya Rasulullah, ya Allah Subhanahu wa taala." "Masih ada," kata Allah. Lalu malaikat turun ke neraka mencari siapakah umat Islam yang masih ada di dalam neraka. Malaikat kembali lagi, "Tidak ada ya Allah, semuanya sudah ada." "Masih ada," kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalinya malaikat turun ke dalam neraka mencari di kerak-kerak apinya neraka, dari kejauhan tampak ada sepasang bola mata yang berkedap-kedip. Tubuhnya sudah gosong, hangus terbakar oleh api neraka. Lalu malaikat menyamperin, "Wahai anak muda, apa yang membuatmu kekal di dalam dasar neraka ini?" Lalu anak muda tersebut berkata, "Bahwa saya durhaka kepada orang tua saya." Kaum muslimin hadirin rahimakumullah, malaikat datang kepada Allah, "Ya Allah, masih ada satu orang anak muda yang dia durhaka kepada orang tuanya." Kata Allah, "Cari ibunya. Minta kepada ibunya supaya dia memaafkan dosa-dosa anaknya." Ketika malaikat datang kepada ibu seorang anak muda, "Wahai ibu, apakah engkau memiliki seorang anak bernama Sanu?" "Saya tidak memiliki anak." "Apakah engkau tidak memiliki keturunan?" "Saya tidak memiliki keturunan." "Wahai ibu, ampunkanlah anakmu, karena anakmu tidak bisa dibawa ke surga, dia masih dasar neraka." Lalu sang ibu tidak memaafkan anaknya. Malaikat berbicara kepada Allah, "Ya Allah, ibunya tidak mau memaafkan. Kalau begitu bawa ibunya ke neraka." Maka dibawalah ibunya ke neraka dan dia diperlihatkan kepada anaknya yang sudah dibakar, dihanguskan oleh api neraka. Maka ketika itu kaum muslimin hadirin rahimakumullah, naluri seorang ibu walaupun di akhirat sudah menuntut tidak ada lagi tolong menolong, tapi naluri seorang ibu, tetes air matanya mengalir di pipinya seolah-olah dia kembali ke dunia dan bersatu dengan anaknya. Maka ketika itu dia katakan, "Ya Allah, aku ampunkan anakku ya Allah." Maka ketika itu diangkatlah anaknya, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dijauhkan dari kenikmatan surga. Yang ketiga, kata Rasulullah, orang yang durhaka kepada kedua orang tua tidak akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah bi ridhal walidain. Ridha Allah itu, kata Rasulullah, tergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Murkanya Allah maka tergantung kepada murkanya Allah. Kaum muslimin hadirin rahimakumullah, hilangkan pembatas harta, hilangkan pembatas kehidupan. Biarlah tidak memiliki harta asalkan memiliki orang tua. Harta warisan jangan sampai menjadi pertengkaran sehingga kita menjauhi orang tua kita. Kita merasa tidak adil, pembagiannya tidak bagus. Adik mendapat yang lebih banyak, abang mendapat yang lebih banyak. Adakah perlu bagi kita kasih sayang orang tua dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua kita? Adakah perlu oleh kita ridho orang tua kita daripada harta berlimpah yang kita miliki? Mumpung hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bagi yang memiliki orang tua, maka berikanlah rasa sayang kita kepada orang tua kita. Seandainya kita menggendong orang tua kita mulai dari tempat kita tinggal, lalu kita bawa naik haji ke Ka'batullah, kemudian kita gendong lagi balik ke tempat di mana kita tinggal, maka itu tidak akan mampu untuk membalas kebaikan orang tua kita kepada kita. Kaum muslimin hadirin yang muliakan Allah. Yang keempat, mendapatkan kesusahan dunia. Orang yang durhaka kepada orang tua mendapatkan kesusahan dunia. Hidup mereka makmur, tapi hanya secara zahiriah saja. Secara batiniah mereka tertekan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah yang kedua yang bisa menghalangi pahala puasa kita di bulan Ramadan ini.
Maka setelah ini hapuskan pertingkaian antara anak dengan orang tua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebuah hikayat yang disampaikan oleh ulama menyatakan ada seorang anak, dia memiliki seorang ibu gila sejak lahir. Ketika dia memasuki umur remaja, maka dia dinikahkan oleh orang tuanya, padahal dia gila. Setelah itu dia ditinggalkan oleh suaminya. Dia hamil, melahirkan seorang anak. Setelah anaknya ini dewasa, dia membawa ibunya ke rumah sakit untuk berobat kepada seorang dokter. Ketika anaknya menyampaikan, "Wahai ibu, kita berobat," apa kata ibunya? Ibunya mencaci, memaki, membodoh-bodohi anaknya, bahkan meludahi anaknya sehingga anaknya menangis. Lalu dokter berkata, "Apakah dia ibumu?" "Betul ya dokter. Sejak kapan kamu merawat ibumu ini?" "Sejak saya balik berakal, sejak saya mampu merawatnya ya dokter." "Wahai anak muda, begitu hal yang engkau buat terhadap ibumu, tapi dia mencaci dan meludahimu. Kenapa tidak engkau tinggalkan saja? Atau engkau antarkan ke panti jompo, atau engkau masukkan ke rumah sakit jiwa?" Apa kata anak? "Ya dokter, sesungguhnya ibu saya memang tidak tahu bahwa saya adalah anaknya. Tapi dokter, Allah tahu bahwa dia itu adalah ibu saya." Kaum muslimin hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita perbaiki hubungan dengan orang tua kita. Kita berikan kasih sayang selagi mereka masih hidup. Semampu kita, kita jaga hati kita. Mudah-mudahan nanti pahala puasa kita bisa menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang keempat, dosa besar yang mesti kita buang adalah sifat sombong di dalam diri kita. Sombong adalah merasa mampu, merasa memiliki, merasa lebih. Dipraktekkan oleh orang-orang terdahulu kita. Fir'aun yang mengatakan dia adalah Tuhan. Dipraktekkan oleh Namrud yang mengatakan bahwa tidak ada yang melebihi kekuasaannya walaupun kekuasaan Tuhan. Tapi apa hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Namrud yang begitu gagah perkasa dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan seekor nyamuk yang masuk ke dalam hidungnya sampai ke dalam perutnya, dan di sanalah tidak bisa dihilangkan rasa sakit oleh Namrud sehingga dia menghempaskan kepalanya ke dinding. Dia hempaskan sekuat-kuatnya kepalanya ke dinding. Dia oyong, dia tumbang, berdiri lagi seperti orang gila. Akhirnya Namrud dibunuh oleh Allah hanya dengan satu binatang yang kecil saja yang namanya nyamuk. Bagaimana dengan Fir'aun? Orang yang begitu gagah, yang begitu kuasa, mengatakan bahwa dirinya Tuhan, tapi Allah bunuh dia hanya dengan satu benda yang sangat lunak sekali, yaitu air. Fir'aun mati di dalam air. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tidak ada apapun yang mampu kita buat kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamsi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbul kullu mukhtalin fakhura." Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia, kata Allah, dan jangan pula kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh dan sombong. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Apa sih yang kita banggakan? Apa yang kita yang sombongkan? Sombong ini ada dua, Bapak Ibu hadirin berbahagia. Satu sombong kepada Allah, dua sombong kepada sesama manusia. Apa bentuknya sombong kepada Allah? Ketika Allah perintahkan solat, kita tidak mau solat. Kita ingat sejarahnya Nabi Adam alaihissalam. Ketika malaikat Allah perintahkan sujud kepada Nabi Adam, malaikat sujud.
kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud. Ya Allah, kenapa saya mesti sujud kepada Adam? Adam itu terbuat dari tanah, sedangkan saya terbuat dari api. Kata iblis laknatullah. Akhirnya dia menjadi orang yang sombong dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai api neraka yang akan membakar manusia nanti ketika sudah mati. Apa yang mesti kita sombongkan? Apa yang mesti kita angkuhkan kepada Allah sehingga ketika datang panggilan azan untuk melaksanakan solat, kita abaikan dan kita tidak mau melaksanakan solat. Ketika ada perintah Allah menunaikan zakat, baik itu zakat fitrah atau zakat mal, kita cari-cari alasan sehingga kita tidak membayar zakat. Apa alasan kita tidak melaksanakan haji ketika kita sudah mampu laksanakan ibadah haji? Membuktikan kita bahwa kita tidak sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kesombongan sesama manusia. Merasa jijik melihat orang lain, merasa tidak selevel dengan kawan, merasa hina memandang orang miskin. Lantaran mereka orang miskin, kita bisa ngeledeknya seenak kita, kita bisa menghinanya sesuka hati kita, kita bisa mengabaikan sesuai dengan keinginan kita. Kaum muslimin hadirin rahimakumullah, Abu Yazid Al-Bustami pernah suatu ketika berjalan dan dia berpas-pasan dengan seekor anjing. Ketika itu Abu Yazid Al-Bustami mengangkat kainnya karena dia takut dan jijik melihat anjing tersebut. Selang beberapa waktu, karena Abu Yazid Al-Bustami ulama yang besar, dia merasakan seakan-akan anjing itu berkata kepada Abu Yazid Al-Bustami, "Wahai Abu Yazid, hamba Allah yang mulia, engkau memiliki ilmu yang tinggi, engkau memiliki kekuasaan yang tinggi, engkau memiliki kelebihan yang tinggi. Tapi ketika saya berjalan dan berpapasan denganmu ya Abu Yazid, engkau mengangkat kainmu, mengangkat jubahmu karena merasa jijik denganku." Lalu anjing berkata lagi, "Wahai Abu Yazid Bustami, saya ini najis, saya ini kotor. Tetapi ketika saya menjilat pakaianmu ya Abu Yazid Bustami, maka pakaian itu bisa dibersihkan dengan dibasuh dengan air lumpur 1 kali dan bisa dibersihkan dengan air bersih 7 kali. Maka najis yang saya miliki ini akan hilang dari tubuhmu ya Abu Yazid. Tapi ketika engkau jijik melihat binatang ciptaan Allah, maka kesombonganmu itu mendapatkan murka dari Allah dan tidak akan bisa dibersihkan dengan disama sebagaimana engkau membersihkan jilatan saya," kata anjing kepada Abu Yazid Al-Bustami. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maknanya apa? Binatang yang menjijikkan sekalipun tidak boleh kita jijik, apalagi manusia yang diciptakan oleh Allah. Datang kemaksiatan kepada mereka, kita nasihati dengan baik dan kita doakan. Apalagi yang datang kepada kita adalah orang-orang miskin. Ketika kita memberinya, ketika kita membantunya, lalu kita ucapkan kemana-mana, lalu kita sampaikan kemana-mana. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Perkataan yang baik dan pemberi maaf kata Allah itu lebih baik daripada engkau membantu orang lain, menolong orang lain. Tetapi orang yang engkau bantu itu engkau hinakan, engkau caci, engkau berikan sesuatu nilai yang tidak baik kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan hanya sebesar biji sawi. Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana dengan seseorang suka memakai baju dan sandal yang bagus yang Rasulullah? Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu suka keindahan. Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah suka dengan keindahan. Kesombongan bukan berartinya memakai pakaian yang bagus. Kesombongan itu bukan artinya harus memakai pakaian yang hina supaya tidak sombong. Tidak. Allah cinta hal-hal yang indah, yang bagus.
Allah cinta hal-hal yang baik karena Allah itu indah dan baik. Oleh karenanya kita tinggal menetapkan hati kita, qalbi kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibul qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami ini pada agamamu ya Allah dan taat kepadamu ya Allah. Kaum muslimin hadirin rahimakumullah, yang berikutnya dosa besar kata Rasulullah adalah memutuskan silaturahmi. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi, yakni qati'atur rahim, orang yang memutuskan silaturahmi. Kaum muslimin rahimakumullah, ini momentum terbaik. Walau kita disarankan untuk tidak bersalam-salaman, tapi apa gunanya lidah kita, mulut kita tersenyum, wajah kita cerah, tetapi dalam hati kita tetap tidak bisa memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, janganlah engkau tertidur, janganlah engkau tidur," kata Rasulullah, "sebelum engkau memaafkan dosa-dosa orang yang pernah berbuat salah kepadamu," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebesar apapun permasalahan kita, sebesar apapun perselisihan kita, apapun momennya, maka Ramadan selesai, masuk 1 Syawal, kita datangi orang-orang yang menzalimi kita, kita datangi orang-orang yang kita zalimi, kita dekati orang yang pernah bermasalah dengan kita, kita ambil tangannya, kita jawab, kita mohon ampun, mohon maaf. Karena di dalam kitab Minhajul Abidin disampaikan dosa kepada Allah dapat dihilangkan dengan mohon ampun, tidak membuat kesalahan itu lagi, mengikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Tapi kalau kesalahan sama manusia tidak ada obatnya kecuali mohon atas kesalahan itu dan kita sampaikan kesalahan-kesalahan apa yang telah kita lakukan. Kaum muslimin hadirin rahimakumullah, inilah sebahagian dosa besar yang bisa menghalangi pahala puasa kita, yang bisa menghalangi pahala puasa, yang bisa menghapus dosa-dosa kecil kita dengan mentiadakan dosa-dosa besar. Apa obatnya? Berjanjilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan dosa-dosa besar kita dan kita tidak akan mengekalkan dosa-dosa kecil kita. Mudah-mudahan pada 1 Syawal 1442 Hijriah ini kita kembali fitrah, kita kembali bersih, bukan fitri. Fitri itu artinya adalah berbuka setelah puasa, tapi fitrah adalah keadaan manusia bersih dari lahir, bukan karena dia berpuasa, tapi karena ditambah dengan menjauhi dosa-dosa besar. Mudah-mudahan kaum muslimin rahimakumullah, melalui khutbah hari raya Aidil Fitri ini ada berkah bagi kita bersama, terutama bagi khatib sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahil mubdil mu'id wa mujammilu hadza asy-syahri bi yaumil 'id wa ja'ilil 'ida liman ta'atuhu tazid wa laysal 'idu liman laysal jadid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahul qahhar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil abrar wa ala alihi wa ashabihi al-azhar. Amma ba'd, faya ummatal muslimin al-aidin al-faizin, ittaqullaha fi sirri wal alan wa janibul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Ati'ullah wa rasul fi kulli zamani wa makan. Wa'lamu
anna ad-darad dunya darul faniyah wa indallahi darul baqiyah wa la taghtarru biha wa man yaghtarru biha sayakunu minan nadimin wa tamassaku bidinillahi wa sunnati rasulihi daiman wa minastamsaka bihima fayakuna minal faizin. Walaqad amarana Allah bisolati wa taslim ala sayyidina Muhammadin sayyidil insi wal jani tashrifan liqadrihi wa ta'zima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ayyidil islam wal muslimin. Allahumma ansurna wansur umurana wa zu'amana wa biladina Indonesia min halakatil halikin wal bagin amin ya mujibas sa'ilin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azim yazkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.